Assalamualaikum Mbak Cantik. Waalaikumsalam juga, Abang. Pertanyaannya apa, Haleluya. Bang? Haleluya. Begini Mbak, sangat menarik sekali perbincangan malam ini. Saya perhatikan dari tadi. Yang saya mau tanyakan itu. Duduk yang bagus dulu, Bang. Diskusi di sini kan iya, kita iya. harus Iya, oke. saling Oke. menghormati, ya. Silakan. Yang saya mau tanyakan itu to the point, Mbak ya. Kami dari agama Muslim itu menganggap bahwa Isa itu adalah nabi bagi kami. Tidak sempurna iman kami sebagai orang Muslim itu kalau tidak menganggap Nabi Isa itu nabi, kan begitu. Ya, oke, good. Baik, Abang. Silakan. Ya, dengar dulu, Bang. Bentar dulu, Bang. Silakan imani, ya. Kalau bagimu Nabi Isa itu nabimu, ya itu imanmu. Tapi kamu mau tahu nggak iman saya sebagai orang Kristen? Saya sebagai orang Kristen, saya tidak mengimani Nabi Isa. Saya tidak percaya sama Nabi Isa. Mohon maaf dengan segala hormat, saya tidak percaya Nabi Isa itu tokoh yang nyata. Oke. Terus yang saya Karena mau Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa, Bang. Makanya Nabi Isamu itu kamu mau dia nabi kah? Dia tidak sempurna, kamu terkemuka di dunia dan akhirat, kamu apa segala macam. Itu kan imanmu, silakan aja, Bang. Nggak ada sangkut pautnya dengan saya. Tapi ketika kamu samakan Tuhan Yesus Kristus dengan Nabi Isa, saya punya hak untuk menggunakan hak jawab di dalam meluruskan itu. Oke. Coba yang saya mau tahu itu, Mbaknya jelaskan saya konsep dari ketuhanan Yesus itu seperti apa. Coba jelaskan Baik. secara detail, secara logika ilmiah, dan beserta ayat-ayat apa namanya yang menguatkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Terima kasih, Abang, buat pertanyaannya. Ya, konsep ketuhanan di dalam Alkitab yaitu di Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Yang artinya bahasa Indonesianya, dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Esa. Ditegaskan lagi firman Tuhan yang tertulis di di Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa, juru selamat kita, Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan, hormat, dan kuasa dari segala abad sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 4. Bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan penguasa. Wahyu 19 ayat 16. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Jadi tidak ada yang seperti Tuhan Yesus. Dialah yang tertinggi dari segalanya. Dialah Tuhan yang sejati dan terbukti dari karya-karya dan perbuatannya. Makanya ketika Tuhan Yesus berfirman di Matius 23 ayat 34, Aku mengutus nabi-nabiku, para ahli kitab dan orang-orang bijaksana. Siapa nabi-nabi yang diutus? Di antaranya saya sebutkan ya, sangat banyak di perjanjian lama, yaitu Nabi Musa, Nabi Elia, dan Nabi Elisa, dan Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, dan lain sebagainya. Itulah kenapa Nabi Musa bisa membelah laut yang tertulis di Keluaran 14. Bahkan tentara Firaun ya, mereka tenggelam di laut Teberau. Tetapi orang Israel selamat. Kemudian Tuhan Yesus juga memberikan kuasa kepada Nabi Elia untuk membangkitkan anak janda di Sarfat. Kemudian memberikan kuasa kepada Nabi Elisa untuk membangkitkan anak perempuan Sunam. Kemudian juga ketika Tuhan Yesus mengutus Rasul Petrus membangkitkan Tabita yang tertulis di Kisah Para Rasul 9. Rasul Paulus membangkitkan Eutikus, anak muda yang jatuh dari soto, yang tertulis di Kisah Para Rasul 20. Makanya hanya Tuhan Yesus yang punya kuasa. Karena Allah palsu, Tuhan palsu nggak bisa membangkitkan orang mati. Sebab pemilik kehidupan itu hanya Tuhan Yesus sesuai dengan janjinya atau firman-Nya di Ulangan 32 ayat 39. Akulah yang mematikan dan menghidupkan, akulah yang meremukkan dan menyembuhkan. Makanya dari dulu hari ini sampai selama-lamanya, mujizat itu, kuasa itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah konsep Tuhan yang sejati, saudaraku. Sudah paham? Nah, jujur aja Mbak ya, dari tadi Mbak jelaskan itu, jujur saya nggak paham.
begitu. Saya sangat-sangat nggak paham. Karena apa? Karena kalau menurut saya itu konsep ketuhanan dari Mbak itu nggak logik maaf saya. Karena Tuhan Tuhan itu di kitab saya itu adalah Oke, bentar maha dulu. segala-galanya. Oh, maha segalanya. Maha Termasuk segala-galanya. juga membangkitkan orang mati. Maha segala-galanya. Yang namanya maha segala-galanya itu di kitab saya Iya. itu Tuhan itu Enggak, seperti Dia- tadi kan kalau Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengutus para nabinya, Nabi Elisa, Nabi Elia, Nabi Musa, ya, Nabi Rasul Petrus, Rasul Paulus, mereka bisa membangkitkan orang mati dan ada yang membelah laut. Nah, kalau betul Tuhanmu itu maha segala-galanya, satu saja saya minta saudaraku, apa bukti kemahakuasaan dari Tuhanmu yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun yang tertulis dalam kitabmu? Silakan. begini. Atau satu saja nih, membangkitkan orang mati, siapa namanya yang dibangkitkan? Tertulis dalam kitabmu, silakan saudaraku. Begini. Tuhan di kitab saya itu dia itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yang saya tanya Bang, kalau betul Tuhanmu itu maha segala-galanya, satu saja saudaraku di dalam kitabmu bahwa Tuhanmu sudah membangkitkan orang mati disaksikan oleh orang banyak dan namanya siapa yang dibangkitkan? Silakan. Contoh kecil aja ya. Adanya kita ini tuh berasal dari mana kita? Dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Iya, karena hanya Alkitab yang bisa menjelaskan bagaimana cara Tuhan Yesus Kristus menciptakan manusia, hari keberapa, prosesnya seperti apa, kenapa kita makhluk yang paling indah, paling mulia, paling berakal di antara semua ciptaan, semua tertulis jelas dalam Alkitab, saudaraku. Nah, kalau memang Tuhanmu yang menciptakan manusia, ya dengan adanya kita ini, saya mau tanya, manusia diciptakan masa keberapa? Begini loh. Manusia diciptakan masa keberapa? Langsung to the point aja, langsung jawab. Kalau betul Tuhanmu itu adalah maha segala-galanya, manusia diciptakan masa keberapa? Karena tadi kamu membawakan, ya dengan adanya kita manusia ini. Oke, kalau memang Tuhanmu yang menciptakan manusia, manusia diciptakan masa keberapa? Silakan jawab pakai data. Sejujur ya, saya sangat minim pemahamannya masalah agama. Oh alah, kalau minim kenapa kamu serasa paling paham tentang Alkitab? Dijelaskan tadi kan di sini saudara bertanya. Makanya saya bertanya begitu kan. Saya Tapi ketika abang bertanya, saya jelaskan, abang bilang, oh saya nggak paham, Tuhanmu itu nggak logik, begini bla bla. Ketika saya tanya, ya, pertanyaan yang simpel saja nggak bisa abang jawab. Katanya, oh pemahaman saya sangat minim. begini ya Mbak ya. Sesuatu Langsung jawab aja. Iya, betul. Tadi kamu mengklaim Tuhanmu maha segala-galanya. Atau di antara dua ini yang mana yang bisa kamu jawab? Kalau betul Tuhanmu maha segala-galanya, siapa yang pernah dia bangkitkan? Namanya siapa? Ya jelas harus ada namanya. Namanya siapa? Siapa saksinya? Yang kedua, atau kamu jawab yang kedua, ya. Kalau memang betul Tuhanmu yang menciptakan manusia, manusia ciptakan masa keberapa? Silakan langsung jawab pakai data, saudaraku. Porlok. Ini berat ini menjawab ini berat. Halo. Ya, halo abang. Ya. Ya, bagaimana bang? Sesuai dengan diskusi malam ini, kan mbaknya dari tadi membahas masalah Tuhan terus ini. Ya namanya saya evangelis bang. Saya evangelis dan apologet. Tadi Ya saya yang saya bahas tentang kitab lah bagaimana sih bang? Masa saya evangelis apologet yang saya bahas bengkel, ya las mobil, las besi, yang nggak mungkin lah bang, nggak nyambung. Saya mendengar ini Pak, dengarkan dulu. Saya mendengar tadi teman saya tadi itu, kan tadi ditanya. Jadi sejauh mana kekuasaan Tuhan menurut dalam konsep agama kami? Ya, dalam konsep agama kami itu. Bentar dulu bang, bentar dulu bang, mohon maaf bang. Tadi kan tadi kan teman abang bertanya sama saya. Ya. Konsep Tuhan di agama kalian seperti apa? Saya lalu jelasin secara detail karena dia minta harus dijelaskan secara detail dan logik katanya gitu. Saya jelaskan secara detail, bahkan saya kasih lagi data-datanya dalam Alkitab, ya. Nah, ketika saya jelaskan bang, dia bilang gini,
nggak paham saya ya tentang Tuhanmu itu, nggak logik kurasa ya. Kalau di agama kami Tuhan itu maha segala-galanya katanya gitu. Oke, kalau betul Tuhanmu itu maha segala-galanya, apa buktinya? Siapa yang pernah dibangkitkan oleh Tuhanmu? Namanya siapa? Saksinya siapa? Kan harus jelas. Karena tadi kan saya sudah jelasin tentang bukti kemahkuasaan Tuhan saya gitu. Nah, ternyata dia nggak bisa jawab, Bang. Lalu pertanyaan yang kedua lagi, karena dia alihkan terus. Ya, dengan adanya kita manusia ini tuh buktinya Tuhan saya Maha Kuasa. Oke, kalau memang betul Tuhanmu yang menciptakan manusia, manusia diciptakan masa keberapa? Nggak bisa juga jawab, Bang. Terus bagaimana ini, Bang? Begini. Nah, Jadi kalau mbaknya hanya berfokus pada kekuasaan Tuhan, kita kan sebagai makhluk. Jadi makhluk itu yang namanya kita makhluk itu kan terbatas kemampuan dan kekuasaan kita kan. Jadi kalau kita masuk sudah ranah ketuhanan, jadi dalam agama kami itu ada namanya salah satu perbuatan yang namanya syirik. Tahu nama syirik? apa itu syirik itu, Bang? Syirik itu menyamakan sifat dan zat Tuhan itu sama makhluknya. Oke, good. Setuju, Ya. Bang. Tuhan itu juga tidak sama dengan makhluknya, Ya, tidak sama dengan ciptaannya. Tidak ada yang setara dengan dia. Sekarang kan kitab itu ya pasti bisa menjawab apa yang kita tanyakan, Bang. Jangan merokok, Abang. Nanti diturunkan sama Tito, Bang. Nggak boleh merokok. Begini Mbak, dengarkan saya dulu. Kalau kita mencari bukti bahwa Tuhan dalam konsep agama Islam itu dia maha segala-galanya, penciptaan alam semesta ini kan termasuk bagian dari kekuasaan Allah menurut agama kami. Gitu. Nah, termasuk juga penciptaan manusia. Manusia yang pertama diciptakan dalam agama kami itu diterjelaskan, yaitu namanya Adam. Oke, Bang. Oh, oke. Adam dan Hawa gitu ya. Iya, betul. Mohon maaf Di dalam- dengan segala hormat, Bang. Mohon maaf dengan segala hormat, Abangku. Kok Abang bisa mengatakan yang pertama diciptakan itu adalah Adam? Apakah ada tertulis seperti itu dalam kitab saudara? Bahwa Adam adalah manusia pertama yang diciptakan. Yang kedua, apakah memang betul ada nama Hawa di dalam kitab Abang? Silakan. Dan juga itu tadi ya, atau salah satu di antara tiga ini yang Abang jawab ya. Manusia tadi diciptakan masa keberapa? Kalau memang betul Tuhan Abang yang menciptakan segala sesuatu termasuk manusia. Kalau begitu manusia diciptakan masa keberapa? Yang kedua, Bang, ya. Di mana tertulis dalam kitab Abang bahwa Adam itu adalah manusia pertama yang diciptakan? Sehingga Abang menyebut Adam itu manusia pertama. Yang ketiga, Bang, di mana tertulis nama Hawa di dalam kitab Abang? Silakan. Begini, dalam konsep pelajaran dalam agama Islam, khususnya dalam kitab kami namanya Al-Quran itu, jadi sudah jelas di sana bahwa setelah Allah menciptakan, ini benar penjelasan di dalam Al-Quran, jadi menciptakan alam semesta ini beserta isinya, jadi Allah menciptakan namanya makhluk yang namanya insan atau manusia. Nah, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah dari segumpal tanah itu menurut dalam Al-Quran itu, kalau tidak salah di surat Al-Maryam, itu ayatnya berapa saya lupa. Jadi Allah menciptakan yang namanya Adam. Ya, Iya, Adam Bang, mohon izin langsung tuh the point aja jawabnya, Bang. Di mana tertulis dalam kitab Abang bahwa Adam itu manusia pertama. Nah, begini, Bang, mohon maaf ya, bukan saya membandingkan. Kalau dalam Alkitab, Bang, langsung jelas manusia pertama itu adalah Adam yang tertulis di 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Jadi artinya Adam itu memang betul-betul manusia pertama karena dijelaskan. Makanya saya menyebut Adam itu manusia pertama karena Alkitab saya menyebut seperti itu. Nah, Abang menyebut Adam itu manusia pertama. Dari mana Abang tahu? Apakah kitab Abang menuliskan bahwa Adam itu manusia pertama yang diciptakan atau menjadi makhluk yang hidup? Silakan, Abang. Di mana tertulis? katakan di dalam Al-Quran itu sudah jelas. Ada Ya, nama surat dalam Al-Quran itu namanya surat Al-Maryam di sana, yang disebut di sana. Nah, disebut di situ Adam itu manusia pertama gitu. ya betul. Oke. betul. Mohon izin, Bang, boleh ditunjukkan ayatnya, Bang? Nah, kebetulan saya Di mana? bawa kitabnya ini, saya lagi
berada di rumah teman ini. Oh, kalau begitu Bang, tolong nanti dicarikan dulu ya. Nah, 3 pertanyaan saya. Ya, di situ kan ada banyak kalian Bang. Cuma Bisa saya kan tanya begini, mencari kita kembali- tahu ya, manusia diciptakan masa keberapa, nama Hawa dalam kitab Abang di mana tertulis, dan juga manusia itu manusia pertama yang diciptakan adalah Adam itu di mana tertulis Abang? Yang 3 ini aja nanti PR-mu Bang ya. Kalau sudah ketemu naik lagi Bang. Iya, betul. Coba kita kembali dulu ke konsep sesuai dengan temanya, mengatakan Yesus Allah, apa ini? Yesus Allah. Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa. Iya. Cuma sedikit. Jadi Yesus itu sosoknya seperti apa menurut mbaknya di dalam kitab Injil lah begitu, dalam Kristiani gitu. Tadi kan saya sudah jelasin ya Bang, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Esa. Yang tertulis di Ulangan 6 ayat 4, Sebentar dulu. Yudas 1 ayat 25. Menurut kitab Injil itu Allah itu Esa. Nah, di dalam Iya, itu Tuhan Yesus, Allah yang Esa. betul. Tuhan Yesus lah Allah yang Esa itu. Allah yang betul. Kalau kita lihat praktiknya lagi di dalam agama Kristiani begitu, dalam agama Kristen. Jadi kan di sana saudara kita umat Kristiani itu mempercayai adanya trilogi ketuhanan. Enggak ada seperti itu Bang. Begini Bang ya. Nggak usah ngawur Bang ya. Orang Kristen itu percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Esa sesuai tadi dengan data yang tertulis di Ulangan 6 ayat 4, Yudas 1 ayat 25, bahwa Allah yang Esa adalah Tuhan Yesus Kristus. Begitu pula dia adalah satu-satunya Tuhan, Allah dan penguasa yang tertulis di Yudas 1 ayat 4. Wahyu 19 ayat 16, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Kemudian Bang, bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu sesuai dengan dalil yang tertulis di Yohanes 1 ayat 3. Hanya Alkitab Bang yang bisa menjelaskan dengan begitu baik dan teramat sempurna bagaimana cara Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi dan segala isinya selama 6 hari, dan pada hari yang ke-7 dia berhenti. Makanya seluruh dunia Bang mengikuti 7 hari dalam seminggu, itu dari Alkitab Abang, karena Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi dan segala isinya selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7 dia berhenti dari penciptaan itu, gitu ya Bang ya. Kemudian juga Alkitab bisa menjelaskan manusia diciptakan masa keberapa. Bukan masa ya, bukan masa, hari keberapa. Jadi Tuhan Yesus menciptakan manusia itu hari ke-6 yang tertulis di Kejadian 1 ayat 31. Dan bagaimana cara Tuhan Yesus menciptakan manusia? Yaitu mengambil debu tanah dulu ya. Debu tanah ini dibentuk kepala Adam, dibentuk semua badan Adam dengan penuh kasih sayang, dan setelah terbentuk dengan sempurna baru Tuhan Yesus mengembuskan nafas kehidupan ke hidung Adam. Itulah kenapa kita bernafas lewat hidung Bang. Dan juga Tuhan Yesus menciptakan Adam dan Hawa menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus, sehingga makhluk yang paling indah, paling mulia, paling berakal di antara semua ciptaan hanyalah manusia, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus Kristus. Nah, seperti itu Abang ya. Oke Abang, saya rasa udah cukup dulu ya. Tolong Bang PR-nya yang 3 itu dicari Bang. Mohon maaf Bang, tolong Bang dicari dulu. Bentar dulu Bang, bentar. Mohon maaf Bang ya. Tolong dicari dulu Bang. 13 ayat 8 tuh gimana bunyinya? Bentar dulu Bang. Bang, halo Bang. Tolong cari dulu jawaban dari pertanyaan saya. Yang pertama, ya, manusia diciptakan masa keberapa dalam kitabmu? Yang kedua, ya, di mana tertulis nama Hawa dalam kitabmu? Yang ketiga, kenapa Abang menyebut Adam itu manusia pertama? Apakah ada kitabmu menulis jelas bahwa Adam itu manusia pertama? Oke, itu Bang ya. Tolong Bang nanti dicari Bang ya. Ya, dicari dulu Bang. Terima kasih ya Bang. God bless you ya Bang ya. Nanti kalau udah dapat jawabannya naik lagi ya Bang. Oke, God bless Bang.